tentang full cell. Ya. Penelitian saya selama beberapa tahun ini, salah satunya adalah full cell, khususnya nanti mikrobial full cell. Dan beberapa tahun ini, sekitar 2 tahunan ya, mulai saya pelajari terkait dengan full cell ini ya. Sehingga mungkin materi terkait dengan full cell ini mungkin nanti agak panjang ya, kita pakai sekitar 2 pertemuan untuk membahas semua konsep atau semua konsep dan aplikasi terkait dengan full cell. Tapi kita awali dulu dari pengertiannya. Ya, apa yang maksud dengan full cell? Ya. Ya. Full cell, ya, full cell atau kadang disebut dengan sel bahan bakar ya, sel bahan bakar, ya, ya. Prinsipnya, ya, sama seperti baterai ya, sebenarnya sama seperti baterai, Samanya itu maksudnya yakni menggunakan ya, menggunakan reaksi redox ya, menggunakan reaksi redox ya. Ada serah terima ya elektron ya. Jadi prinsipnya sama sebenarnya. Ya. Cuma kalau baterai itu ya mesti ada logam kan ya, mesti ada logam. Ya. Ada logam yang teroksidasi ya. Jadinya anoda. Dia kan teroksidasi. Ya. Dan nanti ada katoda. Ya. Katoda ya. Jadi ada elektron yang dihasilkan di sini, dia masukkan elektron kemudian diserahkan ke katoda. Ya, sehingga ada serah terima elektron. Ya. Tapi kalau full cell ya, ya. Anodanya sama, dia punya anoda juga iya, dia juga punya katoda. Ya, karena redox ya. Redox. Ya, tapi bukan logam. Ya, bukan logam. Tidak menggunakan logam. Ya, tapi tetap reaksi redox. Ya, ya. Di anoda dia menghasilkan elektron karena oksidasi, ya. Di katoda dia menerima elektron terus sebagai akseptor elektron karena terjadi reduksi. Ya. Nah, awal full cell ini adalah redox ya, H2 plus O2 ya, menghasilkan H2O ya. Ini sebenarnya reaksi redox ya. Ya, jadi H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan H2O, itu sebenarnya adalah reaksi redox ya. Jadi ini kita tahu ini adalah reaksi yang eksotermis ya, menghasilkan panas ya. Ya, tapi kalau kita pisahkan di antara anoda dan katoda, maka sebenarnya jadi misalnya H2 kita taruh di anoda, kemudian O2-nya kita taruh di katoda, maka sebenarnya dia adalah reaksi redox ya. Jadi ya, ini sebenarnya reaksi pembakaran ya. Kalau teman-teman tahu reaksi pembakaran. Tapi dia juga bisa menjadi reaksi redox ya. Reaksi redox. Kapan terjadi reaksi redox? Kalau kita pisahkan. Ya. Kalau kita pisahkan ini H2-nya ya, masukkan ke sebagai anoda, ya. Artinya nanti dia teroksidasi dan O2-nya ya, masukkan ke katoda. Ya, artinya dia nanti akan reduksi. Dan tentu di antara ini kita pakai elektrolit. Ya, nanti ada elektrolit di sini. Ya. Karena kalau reaksi oksidasi, ya selain menghasilkan elektron, juga akan menghasilkan apa teman-teman? Oksidasi itu menghasilkan elektron, jelas ya. Selain elektron menghasilkan apa? Ya, menghasilkan ion ya. Ion apa? Halo? Kation, Pak. Kation ya. Ya. Jadi H2 ke H2 di anoda, ini H2 di anoda ini, dia kan teroksidasi ya, teroksidasi. Ya, oksidasi ini menghasilkan elektron dan menghasilkan kation. Ya. Ya. Kalau H2 berarti nanti kationnya kan H+ ya. Nanti ya. Nah, H+ nanti inilah dengan O2 ya, ini nanti akan direduksi. Ya, sehingga perlu elektrolit ya untuk memindahkan H2 ini ke katoda. H+, sorry, H+ ini ke katoda. Ya, kita lihat ya secara lengkap. Ya. Ya. Jadi secara umum ya,
H2 ini ya kalau kita tempatkan jadi anoda, ini anoda ya, maka dia akan teroksidasi menjadi H+ ya, dan elektron ya. Berarti kalau sini 2, sini 2 ya. 2. Ya. Nah, kalau kita pasang elektrolit ya, maka nanti katoda ya. Maka 2H+ ini ya, itu akan pindah ke katoda ya, sehingga dia bisa bereaksi dengan O2 ya, dan 2 elektron juga ya. Dia akan menghasilkan berarti H2O ya, H2O ya. Di sini setengah ya. Setengah di sini. Ya, 2H2O setengah. Ya, benar ya. Nah, jadi biasanya digambarkan seperti ini, teman-teman ya. Nah, ya, misalnya ini lapisan anoda, ya, ini lapisan katoda. Ini lapisan katoda. Ya. Nah, nanti yang warna biru di sini, nah, di sini, itu nanti adalah elektrolit. Ya. Elektrolit. Nah, karena ini H+, ya, mesti nanti elektrolitnya ada asam. Ya. Asam. Kalau asam kan berarti ada H+-nya kan ya. Nah, maka nanti prosesnya seperti ini. Di anoda ini, itu akan terjadi ini. H2 ini ya akan teroksidasi menjadi 2H+. Ya. Dan 2 elektron. Ya. Nah, elektron ini ya dengan misalnya dengan kawat ya. Misalnya dengan kawat sini ya. Sini, nah, dia akan pindah ke katoda. Kemudian H+ ini, 2H+ ini ya karena di sini ada elektrolit asam, ya, di elektrolit asam kan ada H+. Ada banyak H+. Ya, H+, ya. Maka dia akan berdifusi ya. Ya, H+-nya dia masuk ke sini, ya kemudian H+-nya dia akan pindah ke katoda. Sehingga terjadilah reaksi kan, reduksi. Ya. Yaitu 2H+ ini ya dari sini tadi ya. Bereaksi dengan sini sudah ada oksigen ya, setengah O2. Bereaksi dengan 2 elektron dari sini ya. Ini 2 elektron ya. Bereaksi dengan 2 elektron di sini ya menghasilkan H2O. Gitu. Nah, beda potensialnya ya atau aliran elektronnya atau beda potensial antara anoda dan katoda ini sekitar di sini 2,46 volt ya listriknya ya 2,46 volt. Oke. Ini prinsip dasar dari fuel cell ya, awalnya menggunakan H2O ya. Nah, karena ini adalah tadi saya sebutkan ya, ini juga sebenarnya adalah reaksi pembakaran ya kan, maka dia eksotermis ya. Jadi kalau ini teman-teman jumlahkan ya, ini kan sebenarnya H2 ya, karena kan ini sudah tidak ada ya, pakai ini sudah tidak ada ini sama ini, kemudian elektron juga ini sudah enggak ya, ya sehingga sini sebenarnya dia akan menjadi H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O kan ya. Nah, teman-teman tahu ini adalah reaksi yang eksotermis. Ya, maka dia akan menghasilkan panas ya, delta H sekitar 474 kilojoule per mol. Minus ya, minus eksotermis. Ya. Nah, ini nanti salah satu alasan kenapa kemudian fuel cell yang menggunakan H2 dengan O2 itu kemudian tidak berkembang karena panas ya. Dia menghasilkan panas ya. Bayangkan kalau kita buat sel bahan bakar fuel cell dan dia bisa menghasilkan panas seperti ini, maka sangat-sangat tidak efisien. Ini salah satu alasannya. Ya. Sehingga fuel cell itu kemudian dikembangkan ya, dan salah satu sekarang yang kemudian juga sering diteliti adalah microbial fuel cell. Prinsipnya sama ya. Redox tapi tidak menggunakan logam. Ya. Nah, selain menggunakan cara ini, kadang juga kemudian elektrolitnya itu bukan asam. Kadang elektrolitnya adalah basa. Ini kalau dia asam. Ya. Kalau dia basah, nanti sini. Nodanya, ya, jadi nanti hidrogen ini, ya, dia akan teroksidasi ya bersama dengan 4 OH- ya. Elektron. Kemudian di sini O2.
menghasilkan 4 elektron, bereaksi dengan 2H2O, menghasilkan 4OH min. Ya, ini. Jadi elektronnya ya tentu tetap dari anoda ke katoda, dari yang teroksidasi, dalam hal ini hidrogen ya. Ditransfer elektronnya tetap dari sini ke sini. Ya. Tapi nanti elektrolitnya itu adalah dari 4OH min ini, dia akan pindah ke sini ya. Kalau tadi kan dari ionnya, ya, ionnya kationnya itu dari anoda ke katoda. Kalau sekarang ini ya dia jadi anion ya, dari reaksi reduksi ya itu pindah ke katoda. Nah, tentu digunakan katalis basah ya. Sini elektronnya. Ya. Maka di sini ini katalis, sini katalis basah. Ya, katalisnya katalis basah. Nah, ini awalnya full cell seperti ini ya, bisa katalis asam, bisa elektrolit asam atau bisa elektrolit basah. Awalnya seperti ini. Nah, cuma nanti salah satu problemnya adalah ini. Dia menghasilkan panas, ya, tentu sangat tinggi ya. 474 kJ itu sangat-sangat tinggi. Baik, saya perlihatkan bagaimana konsep awal fuel cell ya, menggunakan gas hidrogen dan gas oksigen yang bekerja baik pada elektrolit asam maupun pada elektrolit basah. Ya. A fuel cell is an electrochemical device that Kelihatan ya, teman-teman ya? combines hydrogen fuel and oxygen from the air to produce electricity, heat, and water. Ya, saya ulangi dulu. Sebentar ya. A fuel cell is an electrochemical device that combines hydrogen fuel and oxygen from the air to produce electricity, heat, and water. A single fuel cell is made up of 3 parts: an anode, which is a negative electrode that provides electrons, an electrolyte in the center, and a cathode, a positive electrode that accepts electrons. As hydrogen flows into the fuel cell anode, Ya, ini gas hidrogennya ya, gas hidrogen di anoda tadi ya. catalysts on the anode Kemudian teroksidasi melepaskan elektron. help separate the hydrogen atoms into protons, hydrogen ions, and electrons. The electrolyte in the center allows only the proton to pass through the electrolyte to Ini hidrogennya melewati elektrolitnya, kali ini elektrolit asam ya. Tentu terjadi pertukaran kation ya antara hidrogen dari anoda dengan hidrogen proton ya dari asam. the cathode side of the fuel cell. The electrons cannot pass through this electrolyte and therefore must flow through an external circuit in the form of electric current. This current can power an electric load. As oxygen flows into the fuel cell cathode, another catalyst causes the oxygen, protons, and electrons to combine to produce pure water and heat. Individual fuel cells can be combined into a fuel cell stack. Nah, inilah ya, inilah ya konsepnya. Nah, cuma problemnya tadi disampaikan bahwa saya menghasilkan listrik, ini juga menghasilkan panas, dan panas itu menjadi problem ya. Bagaimanapun semua materi, bahan kimia, kalau selalu terpapar panas, ya itu akan, ya bahasa gampangnya umurnya pendek gitu ya. Tentu akan lebih rentan untuk rusak ya, karena energi kinetiknya jadi panjang, entropinya jadi besar ya, sehingga kemudian sangat rentan untuk rusak kalau kemudian selalu terpapar dengan panas. Nah, itu problem fuel cell ya. Yang seperti ini, fuel cell seperti ini. Oke, nah sekarang itu ya. Nah, jadi ini 2 model fuel cell yang awal. Nah, kelemahannya ya. Jadi kelemahannya ya, pertama tadi menghasilkan panas ya. Ya, teman-teman kalau belajar di termodinamika tentu masih ingat ya. Ya, kalau panasnya naik, temperaturnya naik, maka tentu entropinya naik dan itu akan lebih dekat dengan kerusakan ya. Menghasilkan panas. Ya, kelemahan fuel cell H2 ya, plus O2 ya. Dan yang paling terasa adalah hidrogen ini. Ya, hidrogen kan mahal ya. Mahal ya, kemudian penyimpanannya juga susah ya. Penyimpanan ya, atau treatment untuk hidrogen itu susah ya, penyimpanannya rumit ya. Karena nggak boleh sedikit bocor kan, H2 itu kalau bocor ya sudah ketemu udara ya sudah terjadilah reaksi pembakaran antara hidrogen dengan O2 di udara. Ya. Maka hidrogen itu nggak boleh bocor kan ya, maka itu karena itu penyimpanannya menjadi lebih rumit ya kalau kemudian kita menggunakan fuel cell tapi bahannya adalah hidrogen ya, karena tentu reaktor atau tabung dari gas hidrogennya nggak boleh bocor sedikit ada kebocoran makanya sudah akan terjadi kebakaran. Nah, itu problem yang kemudian dialami oleh orang-orang yang kemudian mengembangkan fuel cell ya. Nah, apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Nah, kita di bagian B ini, bagian B
Nah, ini perkembangan full cell. Ya, perkembangan full cell. Ya. Intinya adalah mengganti hidrogen di anoda. Intinya ini, gimana caranya kita bisa mengganti hidrogen di anoda. Ya, agar ini dua masalah ini selesai ya. Karena kalau hidrogennya diganti, maka reaksi yang terjadi bukan lagi reaksi pembakaran antara hidrogen dengan oksigen, ya, sehingga diharapkan panas yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Ya, yang kedua, kalau kita mengganti hidrogen maka tentu kita tidak perlu hidrogen dengan harga yang mahal kan ya. Ya, kita bisa mengganti dengan beberapa reduktor, ya, reduktor yang teroksidasi ya, kira-kira itu tidak kemudian eksotermis ya, dan kemudian tidak mahal. Ya. Nah, itu yang kemudian dilakukan ya. Bagaimana cara mengembangkan full cell ya, tapi tidak menggunakan gas hidrogen. Ya. Yang pertama misalnya ada namanya borohidrat ya, direct. Ya, di modulnya ada ya. Ya. Borohidrat full cell ya, full cell. Ya, borohidrat full cell. Ya, ini anodanya nanti pakai natrium boraks ya. Jadi di anodanya nanti dia pakai natrium boraks ya. Nah, ini nanti bisa teroksidasi ya. Ya, dengan elektrolit basah ya, 8-OH-. Jadi akan teroksidasi menghasilkan elektron ya. Ini akan menjadi NaPO2 ditambah dengan 6H2O ditambah dengan 8 elektron. Ya. Kemudian elektron nanti ini ya, itu akan dipakai di katoda. Di katodanya tetap menggunakan oksigen ya. Tetap menggunakan oksigen ya. Sehingga oksigen nantinya menggunakan reduksi ya, dia akan bereaksi dengan H2O dan 8 elektron ini ya kita hubungkan dengan kawat, maka 8 elektron ini akan pindah ke katoda sehingga dia bisa bereaksi dengan oksigen yang ada di katoda ya. Ini ya, dia akan menghasilkan 8-OH- ya. 8-OH- ini kemudian bisa berdifusi ke anoda menggunakan elektrolit basah. Iya, ini dua ya. Nah, ini bisa, ini berhasil, ini bisa menghasilkan voltase sekitar 1,64 volt ya. Gitu. Ya. Kemudian setelah itu muncul juga misalnya ada metanol ya. Ada yang pakai metanol, ada yang pakai asam format ya. Kemudian ada yang pakai seng ya, tapi ini nanti dia pakai fluidnya ya, fluid cell ya. Ada yang pakai karbonat ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi yang pertama. Nah, ini kemudian berkembang ya. Ini pakai karbonat ya. Tapi ini masih nggak ada gas hidrogen ya. Masih pakai gas hidrogen dan karbonat ya, tapi sudah ada karbonat di sini. Kemudian ini pakai padatan keramik ya. Padatan oksida. Nah, ini kemudian menggantikan hidrogen tadi ya. Jadi di sini sebentar ya. Jadi sebelum sampai menggantikan hidrogen ya, beberapa dicoba untuk kemudian tetap menggunakan hidrogen ya, tapi kemudian digunakan yang lain ya, seperti ini karbonat, kemudian ini juga ada yang padatan. Ya, ini karena padatan oksida ya dengan keramik. Ya, tapi tetap pakai hidrogen ya. Sampai kemudian di sini coba untuk kemudian diganti benar-benar tidak menggunakan hidrogen. Ya, ini sudah menggunakan boraks ya, kemudian ini metanol ya. Kemudian ini etanol ya, kemudian ini asam format ya. Ya, kemudian ini seng ya, dan yang terakhir nanti yang kita bahas ada full cell ya. Ini semua energi yang dihasilkan bisa teman-teman lihat ya, di sini ya, ini ada energinya ya. Nah, saya sendiri tidak terlalu mengikuti ya, misalnya yang boraks ini sudah sejauh apa perkembangan risetnya ya, yang lain ini, tapi yang kemudian saya ikuti dengan serius adalah yang nomor 6 ini kan, mikrobia full cell. Ini yang kemudian saya ikuti karena nanti ada beberapa banyak yang kemudian bisa kita perbaiki di sini ya, yang kita teliti ya. Mikrobial full cell ya, mikrobial full cell biasanya disingkat MFC ya, mikrobial full cell ya. Ya jelas ini dari namanya teman-teman tahu bahwa ini adalah full cell ya, adalah full cell ya, yang melibatkan mikroba ya, melibatkan mikroba ya. Mikroba tahu kan ya teman-teman, yang bisa bakteri di situ ya, bisa fungi ya, fungi dan lain-lain ya. Meskipun setahu saya yang paling banyak adalah
bakteri, gitu kan ya. Jadi karena melibatkan bakteri maka biasa disebut bahwa fuel cell itu adalah bioelektrokimia, ya. Jadi bioelektrokimia, jadi proses elektrokimia ya, yang terjadi dalam sistem mikroba, yang maka disebut bioelektrokimia ya, yang memanfaatkan oksidasi ya, bahan organik ya, bahan organik ya. Jadi yang oksidasi bahan organik oleh mikroba ya, jadi oleh mikroba. Nah, inilah ya, jadi penggunaan mikroba itu di sini ya. Jadi mikroba fuel cell itu dia menggunakan bahan organik yang dioksidasi oleh mikroba ya. Ya, sehingga menghasilkan ya aliran listrik ya. Kenapa kok bisa menghasilkan aliran listrik? Ya karena tadi hasil oksidasi dari senyawa organik ini, bahan organik adalah elektron. Elektron itu kemudian mengalir ya dari anoda ya ke katoda. Oke. Ya, dari sini teman-teman bisa melihat beberapa kata kunci bahwa ada bahan organik yang digunakan dalam mikrobial fuel cell dan itu dioksidasi oleh mikroba ya, sehingga bisa menghasilkan aliran listrik ya dari anoda ke katoda. Nah, itu kata-kata kunci yang mungkin perlu teman-teman ingat ya. Jadi bahan-bahan organik yang dioksidasi ya, yang dioksidasi oleh mikroba ya, sehingga ada aliran listrik atau aliran elektron dari anoda ke katoda. Ya. Jadi kalau kita coba gambarkan secara sederhana ya, kita bisa gambarkan secara sederhana seperti ini bahwa ada chamber ya, ini kita chamber, misalnya ini chamber anoda. Nah, ini chamber anoda ya. Kemudian ada chamber lagi ya. Ini kita mau pakai katoda ya. Ini katoda. Nah, jadi bahan organiknya itu terdapat di mana? Terdapat di sini. Ya, jadi ada bahan organik di misalnya ini ya. Nah, di sini. Nah, inilah bahan organik. Ya. Nah, ini bahan-bahan organik ya. Jadi ada bahan organik di sini. Nah, ini ada bahan organik. Nah, bahan organik ini dioksidasi oleh mikroba, misalnya bakteri. Ya, dioksidasi itu bahasa gampangnya mungkin dimakan ya. Dimakan oleh bakteri ya. Ini bakteri. Ya, bakteri ya. Ya. Jadi ini dimakan atau dioksidasi ya. Jadi ini dioksidasi ya oleh bakteri. Ya. Proses oksidasi itu ya pasti dia akan menghasilkan elektron. Ya, dan juga proton ya. Dan juga misalnya proton ya, karena di senyawa organik ya, proton di sini. Kan ya. 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 Sehingga elektron nanti inilah yang kemudian bisa mengalir ya. Elektron ini kemudian nantinya bisa mengalir ya dari anoda ke katoda ya. Maka sini ada arus listrik ya, terjadi arus listrik ya. Agar bisa terjadi reaksi di sini, jadi elektron sudah ada di sini kan ya. Ya dari sini tadi kan ya, sini. Ini ya, maka elektron ini nanti akan mereduksi ya oksidator yang ada di sini. Ya, misalnya O2. Ya, misalnya O2. Ya. Nah, reaksi ini tentu nanti harus dibantu dengan hidrogen. Proton ya, H+. Nanti H+. Berarti H+ ini nanti harus melewati ini. Ya. Dia harus melewati ini. Nah, gitu. Sehingga terjadi reaksi reduksi. Ya, ini kita sebut dengan reaksi reduksi. Itu kan ya. Reduksi. Oksigen di sini direduksi oleh elektron ya dan proton. Nah, di mana? Di katoda. Ya, jadi bahan-bahan organik dioksidasi dalam sel bakteri, hasilnya apa? Elektron. Nah, elektron nanti kemudian dialirkan ya dari anoda ya ke katoda, tentu menggunakan elektroda tertentu ya. Dan sementara proton yang dihasilkan itu kemudian dilewatkan ya. Di sini nanti ada disebut dengan membran ya. Di sini ada membran. Ya, nanti dilewatkan protonnya. Ya, tentu membran ini mampu dilewati oleh proton ya. Nah, sehingga komponen-komponen utama yang ada dalam mikrobial fuel cell ya, tentu yang pertama dia punya ini ya, bahan-bahan organik ya, harus ada bahan organik, biasanya disebut dengan substrat ya, biasanya disebut dengan substrat ya. Nah, kemudian pastikan itu ada bakterinya ya, bakteri nanti akan mengoksidasi bahan organiknya, substratnya ya. Kemudian ada elektroda, ini elektroda yang menghantarkan listrik dari anoda ke katoda ya. Kemudian di katoda pastikan di situ ada oksidator ya, bisa berupa gas O2
atau bisa berupa katolit. Ya, katolit oksidator yang digunakan di sini. Ya, kadang ada yang menggunakan kalium permanganat, kadang ada menggunakan kalium dikromat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada membran nanti yang bisa dilewati oleh proton yang dihasilkan di anoda. Ya, ada membran. Ya, ada membran. Kemudian ada oksidator. Ini kan ya, ada elektroda. Dan terakhir tentu ada chambernya. Chamber itu wadah ya, wadah untuk substrat di anoda dan juga wadah untuk katolit di apa namanya di katoda. Ya, ada wadahnya. Ya. Ini. Nah, ini komponen-komponen utama yang mesti ada pada microbial fuel cell. Ya. Meskipun nanti ada yang lebih sederhana, nanti kita lihat model lebih sederhana. Ya. Nah, maka pertama yang akan kita bahas tentu adalah substratnya dulu, ya, substrat atau bahan organik, ya, bahan organik. Nah, tentu teman-teman tahu, ya, bahan-bahan organik itu banyak ya, ya, misalnya karbohidrat, nah gitu. Kemudian bisa juga berupa protein, ya, protein. Ya, bisa juga berupa lemak, ya. Ini semua bahan-bahan organik yang biasanya ini adalah limbah. Ya, biasanya ini hanya berupa limbah. Oke. Oke. Nah, yang ini semua ya bahan-bahan organik seperti ini, karbohidrat, protein, kemudian lemak, ya kadang itu hanya sebagai limbah, ya. Entah limbah pabrik, entah limbah makanan, entah limbah domestik dan lain sebagainya. Nah, nanti itu bisa digunakan sebagai substrat. Substrat itu nanti ya sebagai makanan dari bakteri atau mikroba. Ya nanti dioksidasi kan ya. Nanti dioksidasi, itu kan hasilnya adalah elektron, nanti ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya karbohidrat misalnya dioksidasi. Ya, tentu teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah biokimia tentu sudah pernah membahas ya. Ya, kita lihat misalnya contoh karbohidrat ya. Teman-teman contoh misalnya glukosa ya. Glukosa itu adalah C6 H12O6 gitu kan ya. Nah, ini bisa dioksidasi ya. Kalau terjadi oksidasi dalam sel bakteri ya, maka ini akan bereaksi dengan air gitu kan ya, H2O. Nanti dia menghasilkan 6CO2 dan 24H+ dan 24 elektron. Ya, ini adalah glukosa, karbohidrat dioksidasi ya dalam sel bakteri ya, dalam sel bakteri. Tentu prosesnya panjang, nanti kita lihat proses panjangnya seperti apa. Ya, ini kita tuliskan secara ringkas ya reaksi kimianya. Ya, ini di sini posisinya, di sini 24 elektronnya. Ya. Nah, baru kemudian 24 elektron ini nanti kemudian bisa direduksi kan ya, bisa direduksi lagi ya. Jadi 20 sini 14 plus oksigen ya 6O2 ya. Ini kalau secara aerobik ya menggunakan oksigen ya 2O ya. Yang kita sebut ini semua adalah proses glikolisis ya kalau di biokimia ya, melewati proses glikolisis ya. Siklus Krebs dan lain sebagainya kan yang agak panjang. Ya, saya perlihatkan misalnya ini gula ya dipecah melalui proses reaksi yang panjang ya sampai kemudian menjadi pirufat ya, sampai kemudian menjadi pirufat. Nah, pirufat ini nantilah yang kemudian selanjutnya nanti dioksidasi ya. Teman-teman tahu di pirufat itu kalau dioksidasi sepertinya nah gini ya. Jadi proses dari glikolisis itu yang panjang, jadi kan glikolisis itu kan dari C6 H12O6 yang menjadi pirufat ya, menjadi pirufat. Nah, kemudian nanti pirufat ini ya secara aerobik bisa, secara aerob bisa, secara anaerob nggak bisa kan ya? Secara anaerob, nah ini juga bisa. Nah, kalau secara anaerob ya, ini nanti bisa menjadi asam laktat kan ya? Bisa menjadi asam laktat atau bisa menjadi etanol ya, bisa menjadi etanol. Oke, ya, ya. Jadi awalnya glukosa, ya kemudian glukosa ini menjadi pirufat, ya ada 2 pirufat ya. Nah, masing-masing pirufat ini, ya itu bisa mengalami 3 reaksi ini, ya tergantung nanti kondisinya. Kalau dia kondisi ada oksigen aerobik ya seperti dalam sel manusia, ya maka dia akan menjadi CO2 dan H2O. Ya. Tapi kalau dia adalah proses anaerobik ya seperti dalam sel bakteri ya, maka dia akan menjadi asam laktat atau akan menjadi etanol ya. Sebenarnya anaerobik dalam sel manusia juga bisa ya.
sel kita kan juga bisa menghasilkan asam laktat ya, kalau kemudian kebutuhan oksigen itu sangat-sangat cepat ya, sehingga kemudian terbatas, sehingga sebagian kemudian piruvat itu diubahnya menjadi asam laktat, itu bisa. Nah, yang penting di sini untuk kita amati, ada proses piruvat ke asam laktat atau piruvat ke etanol, itu ada proses oksidasi ini, NADH ke NAD+. Di sini juga ada. Ya. Nah, proses ini kemudian menghasilkan elektron. Ya, ini juga menghasilkan elektron. Ya. Jadi piruvat yang menuju ke laktat, asam laktat atau etanol, ya proses ini kemudian menghasilkan elektron dan H+. Ya, elektron dan H+. Mungkin saya perlihatkan. Ya. Jadi, nah ini ya, alkohol ini. Nah ini proses ini terjadi dalam sitosol, dalam bakteri anaerobik, ini kemudian menghasilkan elektron. Ya ini kalau yang mitokondria dalam sel aerobik. Ya. Itu kalau karbohidrat. Ya, itu kalau karbohidrat. Nah, selain limbah karbohidrat, ada juga misalnya limbah protein. Ya, ini limbah protein. Ya, ini contoh misalnya limbah protein, cysteine. Ya, ini asam amino. Ya, ada gugus karboksilatnya, ada gusamin. Ya, cysteine. Nah, ini juga dapat mengalami reaksi oksidasi. Ya, oksidasi asam amino, ini bisa menghasilkan H+ dan elektron. Ya, ini untuk protein. Ya, untuk protein. Ya. Termasuk juga misalnya kalau limbahnya adalah lemak. Oke, nah ini contoh untuk oksidasi asam lemak ya. Tentu juga bisa menghasilkan elektron ya. Tentu prosesnya saya tidak terlalu paham ya di mana proses seperti ini ya. Ini teman-teman bisa perdalam di mata kuliah biokimia ya. Proses ini tentu nanti akan melepaskan elektron. Ya, jadi intinya bahwa senyawa-senyawa organik ya ketika dioksidasi misalnya dalam sel bakteri secara anaerob misalnya itu bisa menghasilkan elektron. Nah, elektron itu kemudian dimanfaatkan di mikrobial full cell ya sehingga dihasilkan elektron. Atau mungkin saya perlihatkan limbah ya, ini kayaknya melalui proses filtrasi ini mungkin sepertinya proses filtrasi. Sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana kemudian limbah tadi di sini ini sepertinya proses filtrasi ya, dua tabung ini proses filtrasi dulu sampai kemudian masuk ke chambernya. Ini chamber untuk mikrobial full cell-nya. Nah, di sini kemudian terjadi proses oksidasi ya, menghasilkan H+ dan elektron. Ini elektronnya, oh ini sudah ada nih elektron ini. Anodanya ditaruh di bawah ya, anoda. Jadi anodanya ditaruh di bawah. Ya, jadi anodanya di sini kan ya. Ini anoda. Ya, katodanya di atas. Ya, ini katodanya masih pakai oksigen. Ya. Jadi menghasilkan H+ di sini dan elektron. Ya. Oh, ya, benar ya. Ya, prosesnya ya. Ini proses oksidasinya kan ya, proses oksidasi dari glukosa ya. Gambaran bagaimana terjadinya produksi lipid pada mikrobial full cell. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi proses ya pada mikrobial full cell. Ya. Jadi pertama elektron kan dihasilkan tadi ya, elektron dihasilkan. Nah tentu elektron ini untuk bisa mengalir dari anoda, ini di anoda kan ya, anoda yang menuju ke katoda di sini.
katoda di sini, ya, katoda di sini, maka dia harus melewati elektroda. Ya, ini harus melewati elektroda. Ya, dia harus melewati elektroda. Nah, jadi elektron ini harus masuk dulu ke elektroda. Elektroda itu bisa ya logam seperti misalnya aluminium ya yang sering dipakai, atau semikonduktor ya seperti misalnya karbon ya seperti grafit misalnya, itu bisa dipakai ya, sebagai elektroda ya yang menghantarkan elektron dari anoda ke katoda. Nah, proses masuknya elektron ke elektroda ya, itu bisa caranya ada yang cara langsung ya, ada yang cara tidak langsung ya. Secara tidak langsung. Tidak langsung. Ya. Kalau langsung itu nanti gini maksudnya gini. Ini misalnya bakteri ya, atau saya gambar lengkap dulu ya. Ini anoda, ini katoda. Ya. Ada bakteri di sini. Ya. Kemudian di sini ada substrat ya. Substratnya. Ya. Ini anodanya. Ya, sini katoda. Ya. Nah, ini kan menghasilkan elektron. Ya, bakterinya setelah mengoksidasi substratnya dia akan menghasilkan elektron. Nah, elektron ini ya nanti akan dipindahkan ya dari anoda ke katoda, maka dia harus menggunakan elektroda. Yang umum dipakai itu biasanya grafit ya, karbon. Ya. Nah, elektron ini dia berarti harus diserap oleh karbon ini, elektroda karbon. Ya. Nah, proses masuknya elektron ini ya ke karbon ini, nah itu dua cara ini, bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya. Langsung itu kalau misalnya seperti ini. Ya. Langsung itu kalau seperti ini. Jadi ininya nempel ya. Antara bakteri sama elektron itu nempel ya. Sehingga ada kontak langsung namanya sitokrom ya, namanya sitokrom. Di sini namanya sitokrom. Ya, jadi ini nanti namanya sitokrom. Ya, sitokrom itu tempat keluarnya elektron ya dari bakteri. Ya, sehingga kalau kemudian sitokrom ini nempel ke elektrodanya, elektrokarbonnya, maka elektron akan langsung dipindahkan atau diserap oleh karbonnya. Itu cara pertama. Ada juga cara yang kedua. Ya, ini tergantung jenis bakterinya nanti. Ya, ada bakteri yang dia pakai apa istilahnya ya? Dia pakai ya seperti ini ya, nanovirus namanya. Ya. Nah, jadi ada kayak semacam benang-benang gitu kan ya, benang-benang ini. Ya. Jadi sitokromnya masih di sini, ya. Tapi yang kemudian mengantarkan elektron itu ke elektroda grafiknya itu adalah nanovirus dari bakterinya. Ya. Jadi kalau secara langsung, ya itu bisa dua sebenarnya, itu bisa menggunakan langsung dengan sitokromnya yang menempel, atau bisa menggunakan nanovirus dari nah gitu. Nanovirus itu biasanya sebentar saya cari dulu jenis bakterinya. Atau nanti saya tunjukkan ya. Oke. Nah ini ya. Nah itu dua cara. Nah cara yang ketiga adalah tidak langsung. Tidak langsung itu ya melibatkan bahan yang lain ya. Ada bahan tambahan. Jadi ini ya. Jadi nanti sitokromnya menghasilkan elektron, ya nanti ini melepaskan elektron. Nah, tapi karena tidak ada nanovirusnya dan sitokromnya tidak nempel ke dalam ke karbonnya, maka elektron ini ya itu dipindahkan dengan bahan yang lain yang bisa menggunakan bahan tambahan. Biasanya menggunakan methylene blue ya. Methylene blue itu nanti yang mengambil ya yang direduksi berarti kan ya. Dia akan direduksi elektron ini ya, atau saya tuliskan di sini ya. Jadi MB ini, methylene blue ini ya dia akan direduksi oleh elektron dari bakteri ini ya. Baru kemudian MB ini, methylene blue ini kemudian masuk ke atau mendekati karbon. Nah, setelah di karbon nanti dia dioksidasi lagi, diambil elektronnya oleh karbon. Nah, kalau seperti ini itu biasanya contohnya bakteri E. coli ya. Ini biasanya E. coli itu gimana nulisnya? Biasanya ya nulisnya itu nah, ini ya. Ini contoh bakterinya. Kalau sitokrom itu atau nanti saya lihat kalau lupa ya. Kalau sitokrom ini ada jenis bakterinya ya. Ada yang pakai sitokrom itu bakterinya beda. Ada yang bakteri punya nanovirus itu nanti beda lagi. Kalau yang tidak langsung itu berarti dia tidak punya nanovirus yang mengantarkan elektron dari bakteri, ada sitokrom bakteri ke karbon atau ke elektroda, itu biasanya coli. Ini. Kalau yang sitokrom ini, sitokrom ini langsung ya menggunakan sitokrom itu kadang problemnya gini.
Jadi kan ini misalnya karbon, elektroda karbon. Ya, elektroda karbon. Karena kalau yang langsung dengan sitokrom ini artinya karbonnya, mikrobanya atau bakteri itu nempel. Ya, nempel. Ya. Jadi dia benar-benar ada kontak langsung antara sitokrom dengan plat dari atau lempengan dari karbonnya. Ya, nempel beneran sini. Nah, langsung kan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, berarti nanti akan ada banyak sekali bakteri yang menutupi permukaan dari karbon. Ya, namanya itu bentuk biofilm. Nah, ini kadang problem. Karena kalau tertutupi, ya, maka bakteri-bakteri lain di sini itu menjadi terhambat. Ya, dia menjadi terhambat untuk kemudian mentransferkan elektronnya, hasil oksidasinya untuk masuk ke elektroda. Ya, padahal kunci dari microbial fuel cell itu adalah transfer elektron ya dari anoda ke katoda melalui elektroda. Ya, tapi kalau kemudian elektrodanya ini tertutup dengan biofilm dari bakteri-bakteri ini yang menempel, ya maka tentu kemudian tidak maksimal. Ya. Nah, nanti ya kadang harus diganti, ya ini kadang harus diganti, ditukar lagi sehingga kemudian bisa lebih maksimal. Ya. Nah, sehingga salah satu faktor yang sangat sangat menentukan nanti dalam microbial fuel cell adalah jenis bakterinya. Ya, tentu nanti jenis bakterinya adalah jenis limbahnya juga. Ya, karena limbahnya beda, biasanya bakterinya juga akan berbeda. Oke, itu untuk substrat ya. Jadi itu prosesnya ya, di prosesnya. Nah, setelah itu elektronnya mengalir ya, setelah elektronnya mengalir di sini ya. Elektronnya mengalir di sini. Nah, nanti elektron sini ya, udah dari sini ya. Nah, ini juga akan dia menghasilkan H+ ya. Dia menghasilkan H+, proton gitu kan ya. Nah, proton ini kemudian nanti akan berdifusi ya dari anoda menuju ke katoda. Ya. Ya, biasanya kalau praktikum pakai jembatan garam misalnya, jembatan garam asam ya. Jembatan garam yang asam itu nanti bisa jadi H+-nya nanti akan pindah ke sini. Ya, biasanya pakai jembatan garam. Tapi kalau untuk aplikasi tentu tidak maksimal, tidak efisien kalau menggunakan jembatan garam karena kan nggak tahan ya, nggak awet ya. Sehingga kadang kemudian diganti dengan membran. Ya. Ini biasanya diganti dengan membran yang agak lebih keras. Kalau jembatan garam kan lunak ya. Ya, biasanya pakai agar sih jembatan garam tapi yang agar. Nah, kadang pakai membran ya. Jadi membran yang bisa dilewati oleh proton ya. Maka namanya PEM ya. Lupa kepanjangannya. Proton exchange membran kalau nggak salah ya, proton exchange membran kalau tidak salah. Jadi membran yang bisa mempertukarkan proton, ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, beberapa contoh yang saya ingat itu misalnya ada Navion ya, nama membrannya, nama PEM-nya. Ada juga misalnya yang saya ingat itu ada Altrex ya kalau nggak salah. Ini merek ya, Altrex itu X ya. Altrex ya. Nah, tapi ini tentu karena produksi pabrik ya, ini biasanya agak mahal ya, harus beli. Nah, kalau yang biasanya untuk penelitian, beberapa yang seperti dilakukan oleh kakak angkatan kalian sekarang penelitian MFC itu ada yang menggunakan apa namanya gerabah ya, menggunakan gerabah karena gerabah ini itu bisa mempertukarkan proton ya dari anoda ke katoda. Nah, ini juga sedang dicoba dimodifikasi gerabah ini plus dengan bentonit ya. Karena bentonit itu merupakan salah satu material alam yang bisa mempertukarkan kation, ya, termasuk proton, ya, termasuk proton. Kakak angkatan kalian mencoba jadi gerabah bentonit, kemudian dimodifikasi bentonitnya itu antara bentonit natrium atau bentonit kalsium, ya, itu coba dilihat sejauh mana pengaruh perbedaan pertukaran kation antara bentonit gerabah yang pakai bentonit natrium dan gerabah yang dicampurkan dengan bentonit kalsium. Ya, tapi belum selesai. Ya, ini masih belum selesai. Kira-kira mana yang lebih bagus ya. Ada juga yang mencoba kakak angkatan kalian juga gerabah bukan bentonit ya, tapi jadi gerabah itu ini ya, dia tidak pakai bentonit ya, tapi dia di tengahnya ini yang asir ini warna hitam ini gerabahnya. Nah, di tengah-tengahnya itu diisi dengan karbon aktif. Ya, asumsinya, saya lupa namanya apa ya efeknya ya. Tapi asumsinya gini, kalau kemudian saya kasih warna ya, misalnya warna merah ini adalah karbon ya, dipasang karbon aktif di tengah-tengahnya. Jadi kayak apa ya, kayak kue tapi ada isinya kue gerabah tapi isinya ada karbon gitu kan ya. Nah, teorinya gini, yang kakak angkatan kalian kerjakan itu teorinya bahwa kalau
di tengah-tengahnya ada karbon. Karbon itu porinya, ya porinya itu lebih besar dibandingkan dengan gerabah, ya gerabah. Karena pori grafit ya, itu lebih besar, sehingga bisa menyerap lebih banyak air, ya, sehingga dia menyerap banyak air. Nah, menyerap banyak air. Nah, kalau di sini ada banyak air di tengah-tengahnya ini ya, ada banyak air, maka nanti transfer protonnya itu nanti melibatkan ikatan hidrogen. Ya, jadi nanti dia melibatkan misalnya gini nanti. Nah, gini Nah, gini. Ya, ini hidrogen. Nah, jadi nanti prosesnya ini berpindahnya misalnya proton gitu kan ya. Nah, dia masuk ke sini sampai kemudian ke lapisan karbon. Di lapisan karbon ini bisa lebih cepat bergeraknya, berdifusinya, itu karena dibantu oleh ikatan hidrogen pada lapis air ya, air pada pori-pori grafit di sini. Tapi ini juga belum selesai ya. Penelitian angkatan juga belum selesai. Apakah benar-benar itu bisa membantu adanya lapisan karbon atau grafit di tengah-tengah gerabah, itu bisa membantu transfer proton dari sini menuju ke katoda. Ya. Jadi berarti sekarang sudah ada dua ya, faktor yang sangat menentukan dalam microbial fuel cell. Tadi adalah jenis bakteri dan jenis limbahnya, tentu atau substratnya. Ya. Kemudian membran yang digunakan sini ya. Semakin mudah dan semakin cepat protonnya berpindah, cepat lambatnya proton berpindah itu akan mempengaruhi produksi listriknya. Ya, tapi cepat atau lambat itu belum tentu cepat lebih bagus ya. Belum tentu cepat lebih bagus, nanti kita lihat belakangannya. Oke, kemudian dua ya, ada kemudian elektroda sekarang ya. Jadi ini substrat ini. Nah, elektrodanya ini ya. Elektroda ini saya disampaikan itu bisa menggunakan karbon atau bisa menggunakan aluminium ya. Jadi atau saya tulis ini ya. Jadi kan komponennya. Nah, jadi komponen microbial fuel cell itu tadi pertama ada substratnya ya, atau limbah yang biasa digunakan. Ya, kemudian ada membran ya. Ya, membran. Kemudian yang ketiga ada elektroda. Ya, ada elektroda. Ya. Elektroda itu tentu ada anoda, ya, ada katoda. Ya. Ada di anoda, ada di katoda. Anoda dia menerima elektron, kemudian katoda dia mengeluarkan elektronnya. Ya, fungsi elektrodanya. Ya. Biasanya grafit yang dipakai. Pertimbangannya karena grafit itu mampu mengantarkan konduktivitasnya ada gitu ya, lumayan. Ya, bahkan bisa bersaing dengan logam. Kemudian, nah ini kelebihannya ya, dia sifat tidak toksik ya, tidak toksik terhadap, artinya bakteri yang ada di sini, itu makhluk hidup. Bakteri yang di sini ini kan makhluk hidup, ya. Nah, kalau kita menggunakan grafit di sini, ya, grafit ini kemudian tidak kemudian bersifat toksik terhadap bakteri yang ada di sini, ya. Artinya bakteri ini aman meskipun ini ada karbon, ya. Beda kalau kemudian kita menggunakan beberapa jenis logam, itu bisa bersifat toksik terhadap bakteri yang ada di sini, ya. Dan kemudian tentu juga ada luas permukaan. Karena kita tahu grafit itu kan punya pori-pori kan ya, punya rongga-rongga, sehingga luas permukaannya bisa lebih bagus. Ya. Ini biasa dipakai. Meskipun memang problemnya kalau kita menggunakan grafit di anoda, ya grafit di anoda, jadi tadinya misalnya ini grafit ya. Kalau kita menggunakan grafit di sini, problemnya adalah kan elektron ini kan dia harus masuk ke elektrodanya. Artinya elektrodanya nanti ini atau karbonnya nanti ini itu akan direduksi kan berarti kan ya, karena elektronnya masuk. Nah, potensial reduksi dari karbon itu sebenarnya relatif lebih rendah ya, dibandingkan dengan logam. Ya, kelemahannya itu ya. Jadi ini kalau kelebihannya ya, tapi kemudian potensial ya reduksinya ya, lebih rendah ya. Lebih rendah dari logam ya. Dari logam. Ya, sehingga sebenarnya kalau kita pakai karbon di sini sebenarnya ada tidak lebih mudah elektronnya kemudian untuk masuk ke dalam karbon dibandingkan dengan logam. Ya, kalau logam seperti misalnya aluminium, ya, kalau menggunakan aluminium itu lebih mudah untuk tereduksi ya dibandingkan dengan karbon. Ya, tapi tadi aluminium itu kadang kemudian ada sifat toksiknya terhadap limbah, ya, dan juga luas permukaannya tidak lebih bagus dibandingkan dengan grafit. Oke, itu ya. Kemudian yang keempat sekarang kita bahas chambernya, ya, wadah. Nah, chamber itu bisa misalnya ada dua model ya, bisa ada single
ada single, ada yang dual, ya, dual chamber. Ya. Yang umumnya dual ya, umumnya dual itu kalau dual itu gini. Ya, jadi benar-benar dipisah ya, ini anoda, ini katoda. Ini anoda, ini katoda. Nah, kalau yang single itu seperti ini, simple ya. Yang single dia cuma seperti ini. Nah, gini. Nah, di sini karena pakai membran ya. Nah, sehingga nanti ini anoda. Ya. Nanti yang diandalkan di ini membran, ya, ini membran ya. Nah, jadi nanti elektronnya seperti ini. Nah, ini udara. Nah, udara tentu ada O2-nya, gitu kan ya. Ya, jadi nanti elektronnya mengalir sini, sini. Nah, elektron sini nanti itu akan ketemu dengan oksigen dari udara. Ya, jadi tidak ada chamber untuk katodanya, untuk katoliknya. Ya, langsung elektron itu langsung kemudian bereaksi ya dengan O2. Ya, jadi oksidatornya langsung dengan gas O2 di udara. Ya, jadi ini model yang single chamber. Oke. Nah, tapi kalau yang dual chamber itu ya berarti chambernya ada dua kan ya. Ya, seperti ini. Kemudian sini ada membran. Ya, untuk protonnya di berdifusi, gitu kan ya. Ini ada. Nah, jadi nanti ini isinya substrat. Ini anoda kan ya. Kemudian kalau ini isinya adalah katolik ya. Dia nanti akan mereduksi ya. Sorry. Ya, tereduksi maksud saya, yang akan tereduksi. Ya, sini adalah katoda. Dia akan tereduksi. Jadi elektron sini elektronnya ya, nanti dia akan tereduksi, katoliknya akan tereduksi. Beberapa yang sering digunakan misalnya kalium permanganat ya, kalium permanganat misalnya. Kalium permanganat itu MnO4 ya, atau kalium dikromat 2O3 ya. Dan kalium ferricyanida, gimana itu kalium ferricyanida? Ya, satu saja. Kalium ferricyanida. Ya. Ini sering digunakan ya. Jadi ini menggantikan, kalau di sini kan masih pakai O2 dari udara langsung. Kalau ini dia menggantikan O2-nya. Ya. Jadi tidak perlu pakai udara di sini, udara langsung, tapi boleh menggunakan oksidator, ya larutan oksidator yang umum kita pakai ya. Kalium permanganat, kalium dikrom atau kalium ferricyanida. Oke. Itu kemudian nah selanjutnya, nah kalau orang melakukan penelitian mikrobial full cell, ya berarti kan ini faktor ya, atau parameter yang kadang kemudian diamati yang jadi penentu itu tentu jenis komponen yang digunakan, ya jenis komponen, ya jenis substrat, ya itu akan beda nanti, kemudian jenis elektroda yang digunakan, ya kemudian jenis membran, ya PEM-nya dan lain sebagainya. Itu akan menentukan bagus tidaknya mikrobial full cell yang kita hasilkan. Kemudian yang kedua tentu oleh sifat kimia seperti pH ya, pH substrat itu akan mempengaruhi juga. Ya meskipun saya belum pernah melakukan penelitian terkait dengan pH ya. Yang selama ini kami lakukan baru kemudian modifikasi di sini. Ya, jenis substratnya kita ganti, jenis elektrodanya kita ganti, dan jenis kimia kita ganti. Ini juga yang ketiga juga ternyata temperatur itu juga mempengaruhi ya. Meskipun saya pribadi belum pernah ya. Ini belum pernah, kalau ini sudah pernah. Ya. Nah, kemudian parameternya apa? Yang sering diamati dari ini semua tentu adalah listrik yang dihasilkan. Ya, kadang berapa arusnya, ya, berapa voltage yang dihasilkan, kemudian berapa ada istilahnya power density, ya, power density, ya, simbol P, ya. Jadi daya per luas elektroda, ya, daya per luas elektroda. Ini arus, kemudian ini voltase, ya, ini power density. Ya, ini parameter yang digunakan kalau mikrobial full cell. Nah, tapi kemudian mikrobial full cell itu, MFC itu tentu tadi sudah kita bahas dia bisa menghasilkan listrik. Nah, karena mikrobial full cell itu menggunakan limbah, di mana limbah itu kemudian dioksidasi oleh bakteri, ya sehingga fungsi dari mikrobial full cell selain menghasilkan listrik juga sebenarnya bisa untuk ini menurunkan kadar limbah, ya, kadar limbah, khususnya limbah organik, ya. Ya, sehingga selain ini parameter arus, voltase, power density, nah kita juga bisa mengamati parameter limbah. Ya, misalnya ada BOD atau COD. Ya. Nah, ini kadang kemudian juga digunakan sebagai parameter. Selain ini ya, ini dan ini. Ya. Itu. Dan kadang juga mikrobial full cell itu digunakan sebagai biosensor. Ya. Ya. Jadi ekosistem, misalnya ekosistem perairan,
ya bisa kita amati kondisinya yang menggunakan mikrobial fuel cell ya. Tentu berdasarkan apa namanya parameter arus ya yang dihasilkan. Ya, maka kita bisa tahu kondisi dari kondisi perairan ya, ekosistem perairan yang ada di lingkungan kita menggunakan mikrobial fuel cell. Ya. Oke, itu sekira ya sekilas terkait dengan mikrobial fuel cell. Mungkin beberapa hal yang spesifik nanti mungkin jika ada yang mau diskusi silakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya Pak mau bertanya. Halo? Iya Pak, itu Pak terkait kalau di MVC ini tuh ada kayak waktu yang kan itu kan menggunakan bakteri. Nah itu kayak maksudnya ada waktu batasan waktu kayak penggunaannya maksimal gimana, kayak ada harus diganti atau gimana gitu. Maksudnya terkait waktu penggunaan untuk MVC-nya itu Pak. Oke. Apakah ada gitu? Ya, oke. Kalau sejauh ini dari beberapa riset ya dilakukan oleh kakak angkatannya, kita belum sampai ke tahap itu karena kebanyakan riset yang kita lakukan, jadi biasanya kita batasi seperti ini ya. Ya, biasanya ini waktu, ya kemudian ini misalnya kalau kita mencari arus, ya atau voltase atau power density, ya. Nah, biasanya kita ukur ya dari awal, ya, kemudian sampai sekitar 2 hari ya, sekitar 48 jam. Nah, nanti kita lihat ya, biasanya ada yang dia awalnya tinggi terus nanti turun, terus nanti konstan. Ya. Ada yang dia awalnya sini, ya, tergantung jenis bakterinya sebenarnya. Ya, seperti ini. Ada yang seperti ini. Ya, nanti dia turun. Nah, jadi yang selama ini kita coba pelajari, ya itu baru kita melihat rata-ratanya seperti apa. Ya. Jadi untuk melihat ini power density-nya kita belum pernah optimasi kira-kira kalau limbahnya ini dia kira-kira dengan volume sekian, ya dengan volume sekian, dengan temperatur sekian, kira-kira dia bisa konstan itu sampai berapa jam. Ya, itu belum pernah. Karena selama ini kita konsisten di 48 jam. Ya. Meskipun beberapa kakak angkatan kalian ya saya tidak hafal ya. Ada yang konstan, ya ada yang juga sebenarnya kayak gini. Ada yang kayak gini. Naik turun kayak gini. Ya, ada yang seperti ini. Nanti mulai turun. Ya. Ada yang seperti ini malah ya. Ada yang kayak gini. Ini agak susah menjelaskannya. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaannya kira-kira limbah apa yang kemudian tahan lebih lama, kemudian membran apa yang tahan lebih lama, nah itu saya belum bisa jawab ya karena belum terlalu mempelajarinya sampai ke sana, Mbak. Okay. Tapi kalau selama ini risetnya memang kita konsisten coba pakai sampai di 4. Kita ukur sampai 48 jam jalan ya. Kita running sampai 48 jam. Ya karena kalau mau lebih dari 48 jam ini juga kasihan juga yang melakukan penelitian. Ya, tapi sejauh ini sampai 48 jam itu belum pernah ada yang kemudian misalnya seperti ini ya. Naik terus turun seperti ini belum pernah. Nanti kalau turun seperti ini kan ya berarti kan sudah habis beneran kan ya. Karena kalau sudah 48 jam biasanya itu kita cek lagi BOD-nya. Jadi kan sini kan sebelum kita running kan kita cek BOD sama COD. Nah, nanti sini kita ukur lagi BOD sama COD-nya. Ya, logikanya kan logikanya kan sini turun ya. Ya, kalau sini BOD-nya COD-nya sini artinya kan sini turun kan ya. Ya. Selama ini yang kita riset selama setahun lebih ini BOD COD itu nggak pernah nyampe 0 ya, nggak pernah nyampe 0 meskipun sudah running 48 jam. Artinya bahwa di limbah, di substrat yang kita gunakan itu masih ada. Substrat organiknya itu masih ada, belum habis ya selama 48 jam. Artinya kalau mau diteruskan dari lebih dari 48 jam sebenarnya juga masih bisa sebenarnya. Cuma kan kasihan yang melakukan penelitian karena biasanya ini harus diukur sekitar 3 jam atau sekitar 2 jaman untuk melihat pola datanya seperti apa. Nanti kita uji dengan statistik ya. Biasanya seperti itu, Mbak. Oke, kalau ada nanti yang mencoba untuk melihat kira-kira sampai di titik, karena nanti pasti beda substrat, pasti nanti akan beda kan ya, beda optimasi waktunya nanti akan beda. Baik, sekira gitu nih Mbak, yang jawaban yang bisa saya berikan. Iya baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Ya silakan Mbak. Yang katolit yang di katoda itu kan tadi katanya yang oksidator kan Pak. Nah Iya. itu tuh selain oksidator tuh harus oksidator kuat, terus dia harus larutannya berwarna atau enggak ya Pak? Kalau berwarna ya enggak ya Pak, berwarna ya. Cuma emang oksidator berwarna semua ya? Kayaknya enggak juga ya. Ya, di anoda. Ini anoda, kemudian di sini katoda. Nah, nanti kan sini kita pakai katolit ya yang menerima elektron dari sini. Nanti harus diukur. Jadi kalau di anoda misalnya kita pakai glukosa,
glukosa, ya nanti diukur ini potensial reduksinya seperti apa. Ya, potensial reduksinya seperti apa. Kemudian di sini juga katoliknya, misalnya kita pakai kalium permanganat MnO4, nanti kita ukur ya potensial reduksinya seperti apa. Ya. Kemudian kita lihat selisihnya, ya mana yang kemudian memungkinkan kemudian untuk terjadi reduksi dan lebih besar. Jadi kita bandingkan kalium permanganat, kemudian K2, Cr2O7 ya, dan kalium ferricyanida. Kita bandingkan dengan substrat yang kita gunakan di sini. Mana yang selisih potensial reduksinya lebih tinggi. Meskipun ada banyak faktor-faktor yang lain sebenarnya, ya ada banyak faktor-faktor yang lain selain potensial reduksi seperti ini, ya sehingga patokannya tentu bukan hanya perbedaan atau selisih dari potensial reduksi sebenarnya. Itulah kenapa kemudian beberapa penelitian itu kemudian langsung menghitung saja semuanya. Jadi coba kalium ferricyanida dicoba, kemudian kalium kromat, di kromat juga dicoba, kemudian kalium permanganat juga dicoba. Ya kalau saya pribadi saya belum pernah melihat di antara elektrolit ini kira-kira mana yang kemudian memang lebih layak digunakan sebagai katolik di katoda. Belum mendalami sejauh itu kalau saya pribadi. Ya, cuma kemarin pernah baca kok lupa naruhnya di mana. Ya, nanti mungkin kapan-kapan kalau saya nemu lagi saya tunjukkan nih Mbak. Iya, Pak. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Pak, mau nanya lagi. Misalkan di katodanya itu digunain 2 jenis katolik tuh nggak bisa apa bisa, Pak? 2 jenis katolit dicampur gitu ya? Iya. Iya, Pak. Aku nggak yakin ya. Secara logika kok kayaknya karena saya nggak yakin ya. Tapi nggak tahu pasti juga. Cuma kalau digabung gitu apa kemudian pasti ada interaksi kan ya antara kedua katolik tersebut ya. Iya, Pak. Nah itu yang belum tahu juga. Saya juga belum tahu gitu ya. Oke, ini tadi yang mau saya tunjukkan. Nanti mungkin saya share-kan ya nanti ini. Oke, namanya Persemanas ya. Oke, kalau itu saya nggak yakin Mbak, belum tahu, nggak tahu bisa nggak ya. Saya belum pernah baca juga ada yang kemudian melakukan seperti itu. Selama ini yang saya baca ya, sejauh yang saya baca selama ini cuma single ya, katoliknya itu cuma satu. Di kalium permanganat biasanya yang justru dilakukan itu adalah variasi konsentrasinya. Di konsentrasinya itu divariasi kira-kira yang optimum yang mana. Karena perbedaan konsentrasi juga nanti akan beda juga nanti. Ya. Kalau dicampur, nah itu nggak tahu. Oke, sekarang gitu nggak Mbak? Mungkin nanti bisa lihat-lihat apakah ada jurnal yang pernah mencampur seperti itu. Iya, Pak. Kalau yang selama ini kami lakukan untuk penelitian itu kebanyakan hanya di variasi ini sih ya. Kalau sampai ke situ belum ya. Variasi ke jenis sini ya, yang sini. Ini kita belum sampai sejauh ini masuk ke sini. Jadi saya juga belum terlalu mendalami sebenarnya apa kira-kira beda pengaruh di sini nggak ya. Yang selama ini coba kami pelajari itu adalah yang dua ini ya. Ini ya, substratnya ya. Beberapa yang sudah kami coba itu adalah protein ya, protein limbah ya. Kita pakai tempe ya sama karbohidrat ya. Karbohidrat ini pernah kita bandingkan. Ini kita pakai karbohidratnya dari kulit pisang. Kulit pisang ya. Protein tentu ada proses oksidasi protein sendiri, amino sendiri. Karbohidrat juga punya proses oksidasi dari karbohidrat, misalnya glukosanya kayak dari proses glukolisis. Dan sehingga nanti pasti akan beda elektron yang dihasilkan, jumlah elektron yang dihasilkan, dan jenis ini juga nanti akan beda bakterinya, sehingga kemudian pengaruhnya ke elektroda tentu nanti juga akan berbeda, sehingga listrik yang dihasilkan itu akan berbeda. Nah, yang kemarin kami dapatkan itu ternyata kalau karbohidrat untuk yang kulit pisang ternyata lebih bagus dibandingkan dengan yang tempe. Selisihnya lumayan. Ya secara statistika cukup signifikan. Gitu ya. Itu yang pernah kami coba. Kemudian kita juga pernah mencoba ini membran. Ya. Jadi membrannya itu kita variasi. Kita pernah coba geraba. Ya, geraba murni. Ini sama geraba bentonit. Ya, geraba bentonit. Tadi geraba bentonit tadi dijelaskan ya. Bentonit itu punya sifat untuk tukarkan kation.
Nah, udah memang secara eksperimen hasilnya ternyata memang yang bentonit dengan ada bentonit itu juga cukup signifikan ya untuk kemudian meningkatkan produksi dari mikrobial fuel cell gitu ya. Ya. Kemudian elektroda ini juga sudah pernah kita coba. Jadi kita dari sisi jumlah, karena kita pakai grafit ya, awalnya kita pakai grafit, ya jumlah grafit ada yang pakai 1, pakai 2, pakai 3, dan itu pengaruh. Jadi jumlah grafit yang kita pakai itu mempengaruhi. Ya. Jadi misalnya gini, ini anoda, ada yang pakai cuma 1 grafit, ada yang di double grafitnya, nanti di katode juga sama. Yang pakai 1, ada yang pakai 2. Ternyata ada pengaruhnya. Ya, dan banyak belum tentu lebih bagus. Ya. Kalau kemarin itu ada yang coba sampai 3 ya, dan ternyata yang bagus itu 2. Yang bagus 2. Nah, kemudian setelah coba grafit ini, sekarang ada lagi yang mencoba dia ini variasi. Jadi di yang potensial reduksinya lebih tinggi itu ditaruh. Jadi dia pakai karbon plus aluminium. Aluminium nanti ini ditaruh di katoda. Nanti dia melepaskan elektron ke katoda, sementara ini tetap di anoda. Nah, ada juga yang mencoba seperti ini, dan variasi ini dibandingkan dengan karbon dengan plus karbon ya, ternyata lebih bagus ini. Ya. Jadi beberapa yang sudah kita dapatkan itu kalau menggunakan kulit pisang itu lebih bagus, kemudian bentonit lebih bagus, kemudian elektroda karbonnya di anoda, kemudian aluminium kita pakai elektroda aluminium di katoda, itu hasilnya lebih bagus ini. Nah, kalau yang ini belum ya, jadi yang kelima itu katolitnya. Nah, ini belum, kita belum masuk ke sini. Nah, selama ini kita masih konsisten pakai kalium permanganat ya dengan konsentrasi tertentu. Itu yang kita pakai. Nah, selanjutnya yang mau dikerjakan itu adalah ini kan karbohidrat ya. Karbohidrat ini kan sebenarnya sumbernya banyak sekali, tidak cuma kulit pisang. Nah, kita pengen melihat apakah konsisten kalau kemudian limbahnya adalah limbah karbohidrat, tapi sumbernya beda. Kulit pisang kah, dari jagung kah, kemudian dari yang lain-lain ya, asalkan ada karbohidratnya, asalkan bahan utamanya lah karbohidrat. Nah, kita pengen lihat apakah benar-benar konsisten kalau memang karbohidrat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan limbah-limbah yang lain. Ya. Kemudian bentonit ini juga sekarang ini masih jalan. Kita pengen lihat bentonitnya dengan Na+ atau dengan bentonit yang Ca+, mana yang lebih efektif ya. Ini belum. Ini juga tadi belum ya, jenis karbohidratnya belum. Kemudian ini juga sama, jadi gerabah, tapi kita membandingkan tadi dengan ada kayak sandwich ya, sandwich di tengah-tengahnya ada karbon. Nah, itu juga belum. Jadi model sandwich di sini juga belum kita kerjakan. Nah, ini nanti kelanjutannya belum ya, saya belum pikirkan kira-kira nanti mau kita maksimalkan seperti apa lagi nih elektrodanya. Sementara ini kombinasi yang bagus adalah karbon di anoda dan aluminium di katoda. Sementara ini yang bagus ya. Karena memang relatif mudah didapatkan ya. Kalau kita pakai elektroda yang lain, ya mungkin agak sulit kita dapatkan. Tapi untuk sementara ini karbon dan aluminium lebih mudah, cepat kita dapatkan. Ini kombinasi agak lebih bagus. Oke, sekira itu mungkin ya. Kalau katolit, saya belum bisa menjelaskan terlalu banyak ya, karena belum mendalami juga sebenarnya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Pak, sebentar. Ya, silakan. Ini Pak, untuk substratnya kan itu dari beberapa bahan kan, limbahnya itu dihancurin terus disaring, difilter gitu kan. Itu tuh sebenarnya ada batasan keenceran dari substratnya nggak gitu Pak? Batasan keenceran ya. Soalnya kan kalau dihaluskan bakal memadat kan, lebih padat daripada apa yang larutannya gitu, lebih padat kan Pak ya. Iya, kayaknya mempengaruhi nggak sih Pak? Biasanya kalau padat itu kan berarti maksudnya lebih kental, berarti kan substratnya kan lebih banyak kan ya dibandingkan encer. Nah, encer kan berarti substratnya, maksud saya bahan organiknya itu pasti lebih sedikit kan ya dibandingkan kalau dia padat. Kalau padat kan berarti substratnya atau bahan organiknya kan lebih banyak gitu kan ya. Satu sisi itu menguntungkan ya karena ada banyak sumber substrat yang siap dioksidasi gitu kan ya. Tapi satu sisi juga sebenarnya bisa jadi kemudian itu justru matriksnya itu kemudian justru menghambat pergerakan dari mikrobanya, dari bakterinya. Apalagi kalau kemudian transfer elektron dari bakterinya ke ke elektroda itu mengandalkan sitokromnya ya secara langsung bakterinya menempelkan sitokromnya ke elektroda sehingga kalau lebih padat misalnya maka tentu itu akan menghambat pergerakan dari bakterinya misalnya kemudiannya sehingga encer tidaknya ya bisa plus minus sebenarnya bisa plus bisa minus sebenarnya. Tapi saya tidak tahu juga ya apakah pernah ada yang mempelajari tentang pengaruh
keenceran itu. Saya belum pernah mendalami juga sebenarnya. Mungkin nanti bisa dicari-cari dulu ya. Tapi kalau hipotesis saya ya mestinya plus minus sih. Baik, Pak. Ya. Apalagi kalau misalnya memang jumlah bakterinya juga kemudian dibedakan ya. Pasti nanti plus minus kan ya. Baik, ada lagi yang lain mungkin sebelum kita tutup? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang mikrobial Kalau minggu depan ya, oh iya, silakan. kan kalau jenis-jenis dari fuel cell itu kan kalau saya baca tadi itu kan ada banyak kan ya, Pak. Ada kayak misal polimer elektrolit, membran fuel cell, direct methanol fuel cell, alkalin dan lain-lain kan banyak sekali. Nah, kira-kira maksudnya kayak kalau di UIN itu sendiri kan juga lebih banyaknya itu mengembangkan MVC itu tadi mikrobial fuel cell, sedangkan jenisnya itu banyak sekali. Nah, kayak kenapa gitu sih, kenapa mikrobial fuel cell itu menjadi kayak topik yang umum digunakan untuk penelitian di UIN dan kenapa yang lainnya tuh kayak nggak gitu, maksudnya kayak jarang, dan apa yang kayak membuat, apakah yang lain itu kurang bisa dimodifikasi atau kekurangannya seperti apa atau gimana, Pak? Ya. Terkait jenis-jenis fuel cell yang lain. Ya, tadi itu ada beberapa ya, ada di sini mana tadi itu. Ya, ini ya. Kalau tadi yang pertama tadi yang jelasnya kalau menggunakan hidrogen dan oksigen, ya itu jelasnya final ya, ya makanya seperti itu. Kalau hanya menggunakan hidrogen dan oksigen, variasinya hanya di katalisnya ya, apakah di elektrolitnya, apakah bisa asam atau basa. Ya, dan tentu itu sebenarnya bagus kan ya, karena dia bisa sampai maksudnya bisa sampai berapa tadi itu 2,5 ya beda potensialnya ya, 2,5 beda potensialnya, dan itu tinggi ya, itu tinggi kalau yang pakai tadi yang pakai tadi ya, pakai ini ya, yang ini misalnya yang paling bagus kan ini sebenarnya dari sisi energi yang dihasilkan ya, dari sisi energi yang dihasilkan yang paling bagus ya hidrogen dan oksigen ya. Karena dia bisa sampai 2,46 ya, 2,46 beda potensialnya antara anoda dengan katoda, maka tentu itu energi yang tinggi ya sebenarnya. Cuma tadi ada problemnya ya, problemnya tadi dari sisi ada panasnya, dan hidrogen bukan bahan baku yang murah gitu kan ya. Nah, kemudian dikembangkanlah yang tidak ada hidrogennya dan diharapkan tidak menghasilkan panas yang terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat beda potensial yang dihasilkan kan masih rendah sebenarnya, 1,6 ya. Ini 1, kalau baterai satu baterai kan sekitar 2 volt ya, ini masih 1,6 ya, 1,6 gitu kan ya. Kemudian kalau ini malah pakai seng ya, 1,59 tapi dia pakai seng ya. Gitu. Nah, saya belum pelajari terlalu jauh ya terkait dengan fuel cell yang lain ini seperti direct etanol dan seterusnya gitu kan ya. Cuma kemudian kenapa kemudian kita lebih banyak mempelajari yang microbial fuel cell yang ini, karena pertama kita kan punya banyak isu ya, ada banyak isu yang menjadi fokus kimiawan ya, yang kemudian pengennya kita sekali kerja kemudian kita menyelesaikan banyak hal ya, kita bisa mengatasi berbagai macam isu yang menjadi fokus kimiawan ya. Misalnya kita punya problem terkait dengan lingkungan misalnya ya, terkait dengan lingkungan, kemudian kimiawan juga punya isu terkait dengan energi gitu kan ya. Kemudian kimiawan juga punya isu terkait dengan material cerdas ya, material cerdas ini gitu. Kemudian ya sebenarnya 3 hal ini ya. Nah, energinya kemudian coba kita atasi ya dengan cara masuk ke fuel cell yang energi ini ya. Nah, gimana caranya kita kemudian ingin menghasilkan energi yang potensial ya, energi yang potensial seperti fuel cell, tapi kemudian kita juga bisa mengatasi problem lingkungan ya. Kemudian kita juga bisa maksimalkan material cerdas ya. Sekarang ini kalau teman-teman perhatikan penelitian-penelitian yang mengerjakan yang ke kimia material ya, sekarang sudah banyak sekali material-material cerdas yang dibuat, khususnya material-material misalnya dalam bentuk nano ya, nanomaterial ya. Nah, ini kan kemudian perlu penerapan nanomaterial, misalnya perlu aplikasi, perlu penerapan. Nah, salah satu penerapannya nanomaterial tentu adalah di microbial fuel cell ya, gimana caranya kemudian bisa menggantikan membran kan ya gitu. Kemudian lingkungan tadi ini tentu di limbahnya, masuk ke limbah ya. Jadi bisa kita katakan bahwa kalau kita masuk ke microbial fuel cell, maka tentu lebih komprehensif ya isu kimia yang kemudian bisa kita bahas ya. Kita bisa membahas dari sisi lingkungannya, kita bisa membahas dari sisi energi yang dihasilkan ya. Kemudian kita juga bisa membahas bagaimana kemudian aplikasi dari material-material cerdas yang sudah banyak dihasilkan ya. Nah, sampai saat ini sendiri sebenarnya kita belum masuk ke material cerdas ya, karena kita masih fokus ke energinya dulu ya, gimana caranya bisa menghasilkan microbial fuel cell dengan energi yang tinggi
ya. Energi listrik yang tinggi maksudnya. Energi listrik. Selama ini masih kecil ya, masih sekitar 0,0 ya. Kalau digedein sedikit bisa 0,1 ampere ya listriknya. Kalau digedein pakai bujian yang gede. Tapi kalau pakai yang kecil 10 kali 10 itu masih 0,0 ya. Masih 2 desimal ya ampere ya atau voltasenya. Itu masih sangat rendah. Nah, ini kemudian coba beberapa skripsi yang saya bimbing coba untuk kemudian kita fokus dulu ke energinya, gimana caranya kita bisa dapat energi yang tinggi ya, sekitarnya satu desimal ya. 1 desimal atau kalau bisa 1 digit ya. Ya 1, sekian meskipun saya nggak yakin pasti akan sangat berat untuk dapat ke sini ya. Gitu. Jadi sebenarnya dari sisi energi microbial fuel cell itu rendah, energinya sebenarnya rendah ya. Sebenarnya rendah. Karena kita pakai limbah, sisa-sisa ya, sisa-sisa bahan kimia. Yang namanya sisa-sisa pasti nggak potensial banget gitu ya. Tapi kita punya nilai plus yang lainnya itu adalah kita bisa mengatasi problem lingkungan, isu lingkungan yang juga dihadapi oleh kimiawan dan juga adanya pengembangan dari sisi material cerdas. Gitu sih Mbak, selama pemikiran kita selama ini, kenapa kemudian fokusnya ke microbial fuel cell ya. Kalau yang tadi ini kan benar-benar kimia banget ya, maksudnya itu ya murni kimia dan murni energi saja, tidak ke tidak komprehensif ya, tidak ada problem lingkungan di sini, tidak ada pengguna material cerdas dan lainnya. Seperti itu Mbak Dinda. Baik Pak, terima kasih.